Sering sekali dalam hidup ini, kita tidak bisa melakukan sesuatu yang harusnya kita bisa. Seringkali kita itu dianggap pecundang, karena orang lain menganggap kita adalah orang kalah. Bahkan anggapan itu keluar dari orang-orang terdekat kita. Mungkin saat ini kamu baru saja di PHK. Tidak diterima di tempat kerja yang kamu impikan, tidak diterima di universitas impian kamu, bisnismu hancur berantakan, bahkan mungkin saat ini kamu lagi menghadapi akhir dari sebuah hubungan cinta. Semua hal yang buruk itu membuat kamu sangat terpukul dan akhirnya kehilangan keseimbangan. Kamu jatuh dan bingung apalagi yang harus dilakukan. Kamu tidak tahu harus bagaimana dan kamu tidak tahu harus mengerjakan apa. Dulunya semua begitu indah. Dulunya sepertinya akan sesuai dengan rencana. Dulunya kamu berpikir bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi ternyata ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Ternyata sekarang semuanya menjadi semu. Semua menjadi kabur. Pelangi yang tadinya mulai kelihatan sekejap berganti dengan hujan dan badai. Gelapnya malam terasa begitu lama untuk menuju pagi yang begitu terang. Sepertinya semua akan selesai. Keberuntungan itu terasa makin menjauh. Dadamu terasa sesak karena menahan kesakitan yang teramat dalam. Kakimu terkulai lemah, tidak sanggup lagi untuk melangkah. Dalam hati kamu berkata, mungkin ini akhir dari ceritaku. Saya cukup sampai di sini. Cobalah berhenti sejenak. Cobalah renungkan apa yang lagi terjadi. Kawan, yang terjadi, biarlah terjadi. Marah, kecewa, dan putus asa, itu pasti. Tapi tetap tidak akan bisa merubah masa lalu. Tidak akan bisa merubah semua yang terjadi. Sekarang, apakah kita terus membiarkan diri kita terbelenggu terhadap semua kesakitan yang kita alami? Apakah kita harus terus menangis? Apakah kita akan terus protes dan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil? Sekali lagi, apakah itu bisa merubah masa lalu? Apakah itu bisa merubah semua yang terjadi? Kita tidak bisa menebak kemana arah angin akan bertiup. Tapi kita bisa merubah arah layar kita untuk tetap berlayar ke arah yang kita tuju. Sama halnya dengan masa lalu. Kita tidak bisa merubah masa lalu. Tapi masa depan kita tidak tergantung pada masa lalu kita. Apa yang akan kita ceritakan kepada anak cucu kita nanti? Cerita tentang kesedihan dan kegagalan? Atau kita akan cerita tentang kegigihan kita saat berjuang menghadapi masalah? Mau hidup selamanya sebagai seorang pecundang? Atau bangkit sebagai pemenang? Itu semua tergantung dari kita saat ini. Satu kata, bangkit dan pulihkan percaya dirimu. Tidak ada pemenang yang dilahirkan dari proses yang menyenangkan. Semua petarung hebat pasti pernah mengalami kejatuhan. Ketika kita menyerah menghentikan langkah, ketika harapan dan impian kita sirna, itulah kegagalan yang sebenarnya. Kegagalan hanyalah kesempatan lain untuk memulai lagi dengan lebih hebat. Kegagalan adalah cara kita belajar, cara kita mengkoreksi kesalahan dan kekeliruan kita. Kenapa kita terjatuh? Agar kita belajar untuk bangkit dan berdiri lagi. Yang terpenting bukan berapa kali kita gagal, tapi yang terpenting adalah berapa kali kita bangkit dari kegagalan kita. Tidak ada jaminan kesuksesan, namun tidak mencoba adalah jaminan kegagalan. Kesalahan yang paling besar bukan kegagalan, tetapi adalah berhenti untuk menyerah sebelum merasakan keberhasilan. Bangkit satu kali lagi. Tidak boleh ada yang bisa menghentikan langkahmu. Jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Sebanyak apapun kita jatuh, seberat apapun beban yang ada di pundak kita, bangkit dan berdirilah kembali dengan gagah. Karena masa depan adalah milik orang-orang yang mau terus berjuang seberat apapun tantangannya. Insya Allah, kamu pasti bisa melaluinya. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih.